Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hot Gentle, sebuah program bincang santai namun penuh dengan makna dari Rumah Sakit Siti Khadijah, Pekalongan. Program ini hadir sebagai ruang diskusi dengan menyentuh sisi kesehatan, spiritualitas, dan nilai-nilai kemanusiaan dikemas dalam format wawancara, sharing, dan obrolan penuh dengan inspirasi. Dengan tagline kami, bincang sehat, inspiratif, dan bermakna. Perkenalkan, saya Dr. Bashir Atani, selaku Dokter Umum, dan bersama saya hadir Bapak Zainuddin, seorang praktisi perawat ICU Intensive Care Unit di Rumah Sakit Siti Khadijah, Pekalongan. Kami akan membersamai Bapak dan Ibu sekalian dalam sesi diskusi hari ini untuk mengulik lebih dalam dari sudut pandang medis dan keperawatan terhadap pasien tahap terminal. Di episode perdana ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan sering kita hadapi di lapangan, khususnya di ruang perawatan intensif, yaitu pelayanan rohani bagi pasien tahap terminal. Di episode ini akan mengajak kita untuk memahami bagaimana mendampingi pasien dalam detik-detik terakhir kehidupannya, bukan hanya secara medis, tapi juga secara spiritual. Bersama narasumber kita yang luar biasa, kita akan menggali bagaimana Islam memaknai sakaratul maut, bagaimana tenaga kesehatan dapat berperan dalam doa, talqin, hingga menenangkan keluarga yang sedang diuji. Sudah hadir bersama kami Ustadz Wildan Arif LC. Beliau adalah seorang dai, pendidik, dan praktisi dakwah yang akan memandu kita untuk menelaah bagaimana peran rohani dalam pelayanan kesehatan. Assalamualaikum Ustaz, selamat datang dan terima kasih telah hadir. Waalaikumsalam, terima kasih. Semoga pertemuan ini membawa manfaat dan keberkahan. Amin. Nah, ini Ustaz, sebelum kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, kami mempersilahkan Ustadz Wildan untuk menyampaikan materinya. Materinya yang berjudul tentang bagaimana pelayanan rohani pada pasien tahap terminal. Monggo Ustadz, waktu yang tepat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Terima kasih atas undangannya dari Rumah Sakit Siti Khadijah dalam bincang-bincang kesehatan. Insya Allah kita akan mendampingi bagi rekan-rekan medis dari Rumah Sakit Siti Khadijah bagaimana secara spiritual menghadapi pasien-pasien tahap terminal. Ada beberapa manfaat dan tujuan sebelum kita membahas terlalu jauh bagaimana menghadapi pasien tahap terminal. Di antaranya adalah bagaimana memberikan pemahaman tentang sakaratul maut. Kebanyakan sakaratul maut dipahami hanya untuk kalangan pusat-pusat saja atau kiai-kiai saja. Padahal sebenarnya kita semua harus benar-benar memahami apa itu tahap terminal, apa itu sakaratul maut. Kemudian bagaimana tenaga medis dapat memberikan empati kepada pihak pasien yang akan ditinggalkan dengan pasiennya itu. Di antaranya yang kedua adalah membentuk sikap empati terhadap keluarga pasien yang akan ditinggalkan oleh selama-lamanya dari pasiennya. Kemudian yang ketiga adalah menuntun keluarga dan tenaga medis sendiri bagaimana menghadapi pasien-pasien ketika menghadapi kondisi terminal. Maka sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman jauh-jauh hari dalam Al-Qur'annya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati, bagaimanapun bentuknya. Dan itu sudah sesuai dengan tuntunan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semua yang hidup di dunia ini pasti akan mati. Namun pastikan ketika ajal menjemput, kondisi kita dalam kondisi Islam dan posisi kita dalam posisi Muslim. Maka rekan-rekan tenaga medis dari Rumah Sakit Siti Khadijah harus mengetahui bahwasanya ketika ajal menjemput, ketika kematian datang, itu berbagai macam modelnya. Dan itu sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Qaf ayat 19. Wa jaa'a sakratul mauti bil haqq
dzalika ma kunta minhu tahid. Maka datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, dan itu yang menyebabkan kita selalu lari dari kematian. Maka sakaratul maut itu pasti akan dirasakan oleh siapapun. Kadang kita nggak tahu sakaratul maut itu apa sih. Sakaratul maut adalah kedahsyatan, tekanan, himpitan ketika ruh keluar dari tubuhnya. Dan ini akan menjadi perkara-perkara yang riskan, dan semua orang ketika menghadapinya kebanyakan bingung. Gimana nih? Aduh, saya takut nih. Aduh, saya harus berbuat apa? Oleh karena itu, kita harus membimbing pasien-pasien ini agar spiritualnya menjadi kuat, keluarganya juga menjadi lebih menerima ketika pasien menghadapi tahap terminal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Qiyamah, kalla idza balaghatit taraqi, maka ketika nafas itu udah nyampe kerongkongan, wa qila man raq, siapa yang akan menyelamatkannya? Enggak ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Fir'aun pun telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Fir'aun adalah dari golongan orang kafir. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena Fir'aun bersyahadat atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nyawanya sudah nyampe kerongkongan. Wa dhanna annahu al-firaq. Maka sungguhlah perpisahan itu sudah benar-benar nyata. Wal tafatis saqu bisa, maka lutut atau betis, kaki kanan dan kaki kirinya sudah mulai merapat. Ila rabbika yauma idzinil masaq, maka kepada Allah lah, kepada Rabb-Nya lah pada hari itu kita akan ditemukan. Bahwasanya pernah diriwayatkan juga kedahsyatan sakaratul maut ketika Nabi Muhammad SAW sebelum ajal menjemput, beliau merasakan sakaratul maut 7 hari. Diriwayatkan yang lain 10 hari. Riwayat yang lain mengatakan sampai 14 hari. Beliau merasakan demam yang tinggi, panas seluruh tubuhnya, yang akhirnya sholat jamaah tersebut dipimpin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lama beliau, saking panasnya di seluruh tubuhnya, ketika beliau melihat di sampingnya ada bejana berisi air, beliau mengambil kemudian mengusapkan sembari mengatakan la ilaha illallah dan ar-rafiqul a'la. Udah mau nyampe, udah mau selesai. Sampai-sampai ketika itu putrinya Fatimah radhiyallahu anha datang menjenguk bapaknya yang sedang sakaratul maut sambil mengatakan, ya Allah, wahai ayahku, wahai bapakku, sungguh pedih sakit yang menderitamu. Maka Nabi menghibur putrinya yang tercinta, wahai anakku, insya Allah tidak ada kesedihan, tidak ada kesakitan setelah hari ini. Maka hidayatillah para tenaga medis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pemirsa channel Siti Khadijah dalam perbincangan talkshow ini, Aisyah radhiyallahu taala anha sampai-sampai mengatakan, aku tidak heran bagaimana orang-orang itu meninggal. Kemudahan orang meninggal seperti apa, aku nggak kaget, aku nggak silau. Karena apa? Karena aku benar-benar telah menyaksikan suamiku sendiri, Nabi Muhammad, merasakan sakaratul maut berat. Maka Allah Subhanahu wa taala membedakan bagaimana ajal menjemput. Bagaimana ajal menjemput orang mukmin dan bagaimana ajal menjemput orang-orang kafir. Orang-orang mukmin ketika dijemput, Allah abadikan dalam surat An-Nahl ayat 32, alladzina idza tawaffahumul malaikah thayyibin yaquluna assalamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang baik diwafatkan, bagaimana malaikat mengatakan salamun alaikum, memberikan salam, keselamatan, kesejahteraan bagimu wahai orang-orang mukmin.
masuklah ke surga sebab apa-apa yang kamu kerjakan, dan itu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu pula sebaliknya, bagaimana orang-orang kafir ketika ajal dijemput. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Maka ketika kematian datang pada orang-orang kafir, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu shalihan fima tarak. Mungkin ketika aku dikembalikan di dunia, aku akan mengamalkan, aku akan beramal solih, aku akan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik yang mana aku tinggal dulu ketika di dunia. Mereka menyesal, kenapa tidak beriman kepada Allah, kenapa tidak mengamalkan amalan-amalan solih, kenapa tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, bahkan mengerjakan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ini kita akan melihat tindakan-tindakan yang seperti apa sih yang harus dilakukan tenaga medis ketika menghadapi pasien-pasien tahap terminal. Paling tidak ada 4 perkara yang harus disiapkan oleh tenaga medis ketika menghadapi pasien-pasien itu. Yang pertama adalah menasihati pasiennya dan keluarganya untuk perbanyak taubat, istighfar, bersabar, menerima takdir bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah, yang memberikan sakit juga Allah, yang mencabut nyawa juga Allah. Maka dalam riwayat Muslim, Rasul pernah bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzanna. Janganlah kalian meninggal kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan meninggalnya pasien, Allah telah mengangkat sakit-sakitnya beliau, apa yang telah dirasakan selesai. Maka itu akan memudahkan pasien dalam menghadapi sakaratul maut. Yang kedua adalah apabila pasien mempunyai kewajiban-kewajiban, punya hutang, punya wasiat yang belum ditunaikan, maka disampaikan ke pihak pasien dan pihak keluarga agar segera ditunaikan. Mungkin itu juga akan mempermudah pasien tersebut dalam menghadapi sakaratul maut. Yang ketiga adalah ini yang paling penting, benar-benar mendampingi pasien untuk memberikan talqin kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talqinkanlah orang-orang yang menghadapi kematian dengan la ilaha illallah. Itu kalimat terakhir yang harus diucapkan pasien agar pasien benar-benar mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Kemudian yang keempat adalah bagaimana pasien tersebut bisa mendapatkan husnul khotimah. Tentu saja kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ajak keluarganya untuk berdoa yang baik. Pasiennya juga berdoa yang baik. Karena apa? Karena ketika orang sakit kemudian mendekati kematian, malaikat itu datang dan malaikat itu akan mengamini apa yang dikatakan. Maka janganlah meratapi kematian kemudian mengatakan hal-hal yang buruk, maka ini akan memperburuk suasana. Yang tadinya suasana yang sudah bagus, pasien menghadapinya dengan lancar, tapi ada pihak keluarga yang belum dikasih edukasi bahwasanya ini loh harus menerima takdir Allah dengan ikhlas, maka suasananya menjadi chaos. Adapun hal-hal yang lain seperti membaca surat Yasin, maka itu tidak ada hadis sahih terhadap dalilnya. Yang terbaik adalah 4 hal tersebut bisa dilakukan tenaga medis untuk mendampingi pasien-pasien dalam tahap terminal. Demikian dari saya, semoga yang sedikit ini menjadi sebuah pengalaman yang baik dalam menghadapi pasien-pasien dalam tahap terminal dan menjadi bekal kita semua. Jangan sampai ketika ada pasien yang sudah menghadapi sakaratul maut atau tahap terminal, kita kebingungan, nggak tahu akhirnya manggil siapa, bingung, keluarganya juga nggak tahu. Dan bukan tugas ustadz atau kiai saja, semua dari kita.
Demikian kita tutup pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini menjadi berkah kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi materinya sangat memberikan pencerahan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya dulu Pak Zul ya, masih semangat ya. Ustaz, saya mau tanya. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan ini seringkali berhadapan dengan pasien-pasien tahap terminal yang dia tuh tidak sadar atau kondisinya tuh sangat lemas. Nah, kita itu apa sih yang bisa kita lakukan ya sebagai tenaga kesehatan untuk melakukan pendekatan rohani pada pasien, walaupun kita bukan ahli agama? Ada nggak yang bisa kita lakukan? Ada dong. Ya, jadi gini dong. Ketika pasien itu dalam ruangan, apalagi di ruang ICU ya, itu kan banyak monitor, beberapa banyak tuh. Yang kelihatan tuh, ini kira-kira ini pasien ini sudah hafal atau belum? Biasanya kan di ICU kan udah boleh dilepasin, tapi masih hidup kan dok ya? Dilepasin udah masih hidup, kemudian keluarganya dipanggil. Apa ibu ini pasien sudah sekitar angka lebih ditungguin. Nah, itu kan kelihatan ya. Misalkan detak jantung yang 1 menit sekian detak jantung, ketika sudah mulai melemah, itu artinya sudah tahap-tahap yang harus ditunggu dok. Maka kalau dalam medis itu kelihatan. Sekarang saatnya spiritual yang masuk dong, ya. Dipanggilkan keluarganya, dinasihati agar terus ikhlas, bahwasanya yang bisa menyembuhkan adalah Allah, bukan Allah yang bisa ngasih penyakit, tapi juga Allah juga yang telah melahirkan pasien, Allah juga yang minta pasien ini. Nah, itu yang harus dipahamkan keluarga dulu. Karena di tahapnya sudah lemah pasiennya dan nggak sadar, didampingi pasiennya, kemudian dibisikkan di telinga, la ilaha illallah. Kemudian biasanya pasien itu ada tahap-tahap dia sedikit sadar. Nah, itu yang harus dijaga. Jangan sampai kalimat yang terakhir ada kalimat-kalimat yang buruk. Karena setan itu membisikkan hal-hal yang buruk di akhir hayat orang. Itu harus ditungguin. Nah, kesalahan beberapa orang adalah terus-terus baca nih, lo mau diterimanya terus. Ini akan menjadikan hal yang masuk ke perusahaan bagi pasien. Saya tahap sekarang nih kenapa berisik banget. Nah, itu sebenarnya cukup ketika pasien sudah la ilaha illallah, cukup hanya dijaga atau mendengar saja, dilihatin, pantau, jangan sampai mengucapkan hal itu. Gitu dong. Berarti begitu mengucapkan hal lainnya kalimat la ilaha illallah. Iya, dimasukkan lagi agar yang terakhir diucapkan la ilaha illallah. Jadi kita sebagai tenaga medis yang bisa kita lakukan adalah memanggil keluarga pada saat kita tahu itu sudah saat-saat terakhir daripada pasien. Yang dikuatkan adalah yang ditinggal. Itu yang paling utama karena kepisahan itu. Oh ya Ustaz, saya kan di perawat ruang ICU, saya sering melihat pasien menjelang ajal itu gelisah. Bahkan keluarga itu kan bagaimana saya sebagai perawat ICU bisa menenangkan keluarga dengan spiritual. Jadi sampai-sampai orang itu mengatakan tempat paling mustajab untuk dikabulkan doa itu ternyata bukan di masjid. Kenapa? Karena mungkin tidak ikhlas doanya. Keikhlasan orang-orang berdoa itu bisa dilihat di sudut-sudut ICU. Karena nggak ada orang yang pura-pura berdoa di situ. Semua memanjatkan doa. Nah, ini pentingnya sejak awal rumah sakit harus menampakkan bahwasanya tidak hanya penanganan medis saja, namun penanganan secara spiritual. Sejak pasien dari ruangan dirawat kemudian dibawa ke ICU, ini diajak ngobrol, Bapak Ibu berdoa yang banyak. Kita hanya manusia, kita hanya berusaha, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejak itu terus membimbing keluarganya. Nah, ketika sudah sampai saat ini, kegelisahan insya Allah akan menurun. Begitu pula pasiennya. Apalagi pasien yang gelisah, ini harus yang benar-benar ditungguin nih.
Karena apa? Karena setan lagi membisikkan hal-hal yang buruk. Maka Rasul pernah mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang terakhir kalimat yang diucapkannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini harus dijaga, ditalkin. Dia akan berusaha lagi, ditalkin lagi. Karena apa? Karena tadi kita sudah dijelaskan di awal, sakaratul maut itu sulit, berat, dahsyat, penuh tekanan. Maka tidak ada yang merasakan kenikmatan itu kecuali man rahimahullah, kecuali Allah yang memberikan rahmat kepadanya. Maka diberikan kesabaran itu yang harus ditingkatkan kepada rekan-rekan yang di ICU. Begitu. Terus ini dulu Ustaz. Jadi terkadang itu keluarga pasien itu minta dibacakan surat Yasin atau kadang doa-doa tertentu lainnya gitu. Dan sedangkan kita sebagai tenaga medis itu harus mentaati ketika pelayanan medis. Kita harus menjaga keadilan pasien dan juga kenyamanan dari pasien di sebelah-sebelahnya juga. Iya. Nah, saya mau tanya Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi kalau misalnya keluarga itu ada permintaan spiritual? Bagaimana cara kita menyikapinya dengan bijak? Iya, Ustaz. Jadi itu tadi ya, pasiennya yang beritahu ketika sudah mau masuk ICU cara agama yang baik, kasih tahu apa dulu sebenarnya ketika pasien sudah hampir sakaratul maut, apalagi sudah sakaratul maut, tidak ada dalil yang sahih apalagi hadis yang membenarkan untuk dibacakan surat Yasin. Maka yang harus dilakukan adalah bersabar, ikhlas, banyak berdoa, kemudian mentalkin pasien tersebut. Kami tetap berusaha sekuat tenaga dari perawat, dokter, dan lain sebagainya. Namun ketika Allah sudah mentakdirkan pasien tersebut untuk diambil, maka kita harus ikhlas. Maka sebenarnya itu loh. Kalau kita menolak dengan tanpa menjelaskan, ini yang mungkin yang kurang beretika di situ dong. Tapi sejak awal keluarga pasien ini harus dijelaskan. Tidak ada yang benar yang kita berikan saja. Kemudian wasiat yang ditunaikan, bahkan punya utang, ataukah masih punya tanggungan yang lain. Begitu kira-kira. Oh ya Ustaz, sekalian saya mau tanya, itu kan kalau di ruang ICU keluarga kadang minta disediakan kuota Ustaz. Kita masuk mereka minta disediakan kuota tinggal di situ karena di ruang ICU kan memang beda dulu ya. Ya ada keluarga minta disediakan kuota gimana Ustaz? Iya, nah ini kadang kita maunya baik, niatnya baik, tapi malah merugikan yang lain. Padahal di ICU kan banyak pasien-pasien yang lain nih. Dia oke nih dengerin merokok, tapi pasien lain malah terganggu, kesehatannya malah nanti turun. Maka sejak awal keluarga pasien diedukasi secara spiritual. Bapak, Ibu berdoa di luar, kami yang ikhtiar. Nanti kalau pasien sudah mendekati atau terlihat anfal, sudah tahap terminal, nanti kami panggil untuk dibimbing ditakdir. Jadi nanti kita bantu. Itu mungkin lebih disukai sama keluarga pasien. Kira-kira seperti itu Pak. Oh ya Ustaz, kalau kita ingin menuntun pasien mengucap kalimat tauhid, adakah adat atau tata cara khusus? Karena kan di ruang ICU itu pasiennya itu nggak bisa berbicara atau koma, pasien nggak sadar. Itu gimana Ustaz? Ya, sebenarnya tidak ada tata cara khusus ya. Semua orang bisa melakukan hal itu. Karena sebenarnya ketika mendekati itu spiritual yang sudah mulai jalan. Karena salahnya itu di Indonesia nih, itu tuh orang takut sama orang mati. Karena mindsetnya adalah hantu, setan, itu dari orang mati, kan gitu tuh. Dari orang takut sama orang mati. Padahal kan Allah sudah menciptakan bahwa makhlukul jinna wal insa, jelas. Allah menciptakan jin sendiri, manusia sendiri. Jadi kalau ada setan, hantu ya dari jin ini. Nah, itu yang harus ditetapkan kepada rekan-rekan medis, terutama di ICU. Ini loh, ini orang meninggal, ini orang lagi butuh kita. Sebenarnya kemantapan. Jadi mentalnya harus dilatih pada rekan-rekan yang ada di ICU. Ayo kita mentalkan ilmu, kita ilmu. Ketika semua terlihat mentalkan, nanti keluarga akan respect sekali dengan kita. Seperti itu Pak Zul. Oh, jadi Ustaz, saya juga penasaran Ustaz.
Kan tadi kan bisa bilang kita meminta keluarga untuk mutakin. Pada saat pasien itu pada saat kondisi sakaratul maut, apakah boleh kita melakukan hal yang sama? Itu kita sebagai tenaga kesehatan melakukan talqin juga. Terus apa mungkin ada doa-doa yang memang Ustaz rekomendasikan yang bisa kita sampaikan kepada pasien pada saat kondisi terminal atau keluarga itu, Ustaz? Iya. Jadi sebenarnya mentalkin itu siapa saja boleh sebenarnya. Namun kita kan sedang memberikan pelayanan. Maka rekan-rekan medis ini yang harus mulai mencoba nih mentalkin agar keluarga juga merasa diperhatikan, merasa terpuaskan dan pelayanan rumah sakit Siti Khadijah. Kemudian doa-doa khusus juga ada, doa-doa khusus. Karena yang diriwayatkan adalah berdoa apa saja yang baik, minta diberikan husnul khotimah, minta diberikan masuk surga, minta dijauhkan dari api neraka. Doa-doa itu akan diaminkan oleh malaikat. Itu apa saja yang baik. Udah harus ada masalah, udah harus ada masalah. Insya Allah Allah tahu lah, semoga sadar gitu. Ya, baik, sepertinya sudah banyak pertanyaan terjawab ya. Kita sudah mulai tercerahkan oleh penjelasan dari Ustaz Wildan. Jadi mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, mungkin dari Ustaz Wildan ada kata-kata penutup nih, closing statement. Ustaz, silakan. Pesan saya untuk rekan-rekan tenaga medis, sebenarnya mendampingi pasien tahap terminal bukanlah sulit dan bukan sesuatu hal yang ditakuti, tapi hanya melatih mental kita. Karena di umur-umur ketika kita menjadi tenaga medis, kita itu hanya ketakutan saja menghadapi pasien-pasien yang sudah mendekat atau menjelang sakaratul maut. Maka ini yang perlu dilatih. Kami sih berharapnya yang sakit sembuh, tapi kan Allah bisa mentakdirkan yang lain. Mungkin meninggal itu adalah jalan terbaik bagi pasien tersebut. Maka sekali lagi pesan untuk rekan-rekan tenaga medis, terutama yang ada di ICU, dikuatkan mentalnya untuk menghadapi pasien dan menghadapi keluarga pasien. Terima kasih. Semoga Allah memberkahi tugas-tugas tenaga medis, tenaga kesehatan, dan menjadikan setiap langkahnya sebagai amal yang terus mengalir, bekerja untuk keluarga, dan juga memberikan edukasi secara spiritual terhadap keluarga pasien dan pasiennya. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahannya. Kita di sini mendapatkan banyak penjelasan dan pencerahan ya. Kita banyak dapatkan pelajaran berharga, terutama bagaimana cara menghadirkan ketenangan batin di tengah pelayanan medis yang kita lakukan kepada pasien. Oh iya benar Ustaz, berarti pelayanan rohani itu bukan dilakukan oleh rohaniawan, juga bisa dilakukan kami sebagai tenaga medis. Oke, sepertinya hanya sampai sini saja Khatijah Talk episode pertama kita. Terima kasih kepada Ustaz Wildan dan juga Pak Zainuddin, dan juga kepada pemirsa setia di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke YouTube channel Rumah Sakit Siti Khadijah Pekalongan untuk bisa menyimak episode-episode inspiratif berikutnya. Hanya di Khadijah Talk, bincang sehat, inspiratif, dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.